Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Lailatul Rahmah dengan NIM 23105011046 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu kimia medisinal yang diampu oleh Dr. Anita Dwi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dengan kelarutan dan kimia fisika obat dengan aktivitas biologis obat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam farmakologi dan kimia medisinal, hubungan antara struktur kimia suatu obat dengan kelarutannya serta sifat kimia fisika sangat penting untuk menentukan aktivitas biologisnya. Aktivitas biologis obat tergantung pada interaksi obat dengan target biologis yang dipengaruhi oleh sifat kelarutan, lipofilisitas, ionisasi, dan parameter kimia fisika lainnya. Sifat kelarutan berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam pelarut polar, contohnya yaitu air, dan pelarut nonpolar, contohnya yaitu lemak. Sifat hidrofilik atau lipofilik berkaitan dengan kelarutan dalam air. Gugus yang meningkatkan kelarutan molekul dalam air, gugus hidrofilik atau lipofilik atau polar. Sifat lipofilik atau hidrofobik berkaitan dengan kelarutan dalam minyak. Gugus yang sifat meningkatkan kelarutan molekul dalam minyak, gugus lipofilik atau hidrofobik atau nonpolar. Gugus halogen mempunyai sifat yang khas walaupun mempunyai efek elektronegatif yang kuat, tetapi bila disubstitusi pada cincin aromatik akan bersifat lipofilik. Substitusi pada rantai alifatik gugus yaitu MnI, Br, dan Cl akan bersifat lipofilik. Selanjutnya yaitu kelarutan senyawa organik dalam lemak berhubungan kemampuan menembus membran sel. Yang kedua yaitu kelarutan senyawa organik dalam air dibutuhkan untuk larutnya senyawa tersebut pada cairan luar sel agar dapat mencapai reseptor. Yang ketiga yaitu senyawa mudah larut dalam lemak mempunyai sifat fisika kimia. Koefisien partisi lemak atau air sama dengan besar mudah menembus membran sel secara difusi pasif. Yang pertama yaitu aktivitas biologis senyawa seri homolog. Hubungan koefisien partisi lemak atau air terhadap absorpsi bentuk tak terionisasi beberapa obat turunan barbiturat. Berikut saya sediakan gambar, silahkan dicermati. Berikutnya yaitu hubungan sifat kelarutan dalam lemak dan aktivitas antivirus turunan isatin B-tiosemikarbason. Sudah saya cantumkan juga tabelnya di sana, silahkan dilihat dan dicermati. Terus untuk penjelasannya yaitu makin panjang rantai samping C, maka semakin nonpolar, kemudian kenaikan titik didih, kemudian kelarutan dalam air berkurang, lalu meningkatkan koefisien partisi lemak atau air, meningkatkan tegangan permukaan, dan meningkatnya kekentalan. Perubahan sifat fisik ini diikuti oleh peningkatan aktivitas biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus dihitung, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis karena penambahan atom C akan menurunkan kelarutan obat dalam CES yang berhubungan dengan proses transfer obat ke dalam tempat aksi atau reseptor. Untuk slide selanjutnya yaitu senyawa homolog and alkohol primer 62. Saya juga sudah menyertakan bentuk tabel atau bentuk kurvanya di PPT itu. Hubungan kelarutan dan aktivitas antibakteri and alkohol primer terhadap kuman Bacillus typhosus dan Staphylococcus aureus. Penjelasannya yaitu C sama dengan garis kejenuhan. Di bawah garis C dapat menimbulkan efek antibakteri, sedangkan di atas garis C senyawa tidak mempunyai kelarutan yang cukup untuk memberikan efek bakterisid. Untuk yang slide selanjutnya yaitu senyawa homolog N-alkyl resorcinol. Aktivitas antibakteri 4-N-alkyl resorcinol terhadap Bacillus typhosus mencapai maksimum pada jumlah atom C sama dengan 6 atau 4-N-hexyl resorcinol. Sedangkan pada Staphylococcus aureus aktivitas mencapai maksimum pada C sama dengan 9 atau 4-N-naonyl resorcinol. Tersebut juga sudah saya terterakan berbentuk kurva. Kemudian yang kedua yaitu hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik. Overton dan Meyer pada tahun 1899 menyatakan 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa dikenal dengan teori lemak. Yang pertama yaitu senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak atau ether, hidrokarbon, dan hidrokarbon terhalogenasi dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Yang kedua yaitu efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Yang ketiga yaitu efisiensi anestesi atau hipnotik tergantung pada koefisien partisi lemak, air, atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringan. Menurut Wolff dan Featherstone, teori ukuran molekul diduga obat anestesi dapat menduduki ruang lateral, menyebabkan pemisahan lapisan lemak dan mengubah struktur molekul yang mengakibatkan penekanan fungsi sel saraf sehingga timbul efek anestesi. Obat anestesi mempunyai tetapan volume molekul lebih besar dari 4,4. Menurut Pauling, teori Claret atau teori air, xenon dan kloroform menduduki ruang yang berisi molekul air, kemudian bersama dengan rantai samping protein dan zat terlarut lain mengubah struktur media air yang mengelilinginya membentuk mikrokristal hidrat.
Yang ketiga yaitu prinsip Ferguson. Menurut Ferguson, kadar molar toksik sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fasa-fasa yang heterogen, yaitu fasa eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur atau CES, dan biofasa, fasa pada tempat aksi obat. Tidak perlu mengukur kadar obat dalam biofasa karena pada kondisi seimbang kecenderungan obat meninggalkan biofasa maupun fasa eksternal atau aktivitas termodinamik adalah sama. Berdasarkan model kerja farmakologinya, obat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama senyawa berstruktur tidak spesifik dan yang kedua yaitu senyawa berstruktur spesifik. Senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor unduh. Aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisika kimianya atau derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redok potensial. Contohnya yaitu yang pertama obat anestesi sistemik yang berupa gas atau uap, atau contohnya yaitu atau etil klorida, asetilen, nitrogen oksida, ether, dan kloroform. Yang kedua yaitu insektisida yang mudah menguap. Untuk yang senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Perubahan sedikit pada struktur kimia dapat berpengaruh pada aktivitas biologisnya. Mekanisme kerja dapat melalui yang pertama yaitu bekerja pada enzim, yaitu dengan cara mengaktifkan atau menghambatkan enzim-enzim tubuh. Yang kedua yaitu antagonis, kimia fungsional, farmakologis, atau antagonis metabolik. Yang ketiga yaitu menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat sintesis asam nukleat atau sintesis protein. Untuk slide yang terakhir yaitu berupa contoh turunan senyawa dan turunannya serta rumus-rumusnya. Silakan dilihat. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang kalian pahami, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.